Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan begitu ya. Baik, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri Sri Kolipa, NIM 7211417001, dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Vita Triani, ada Aili Nuhaya, ada Dita Astiningrum, ada Agung Wicaksono, dan ada Rizky Maeske. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan konsep aktiva atau aset dan permasalahannya. Nah, di dalam konsep aktiva dan permasalahannya ini ada 5 subbab. Yang pertama itu terkait dengan karakteristik aktiva. Lalu ada konsep penilaian, ada pengakuan aktiva, ada masalah-masalah khusus, dan ada aktiva menurut IFRS. Nah, di sini saya sendiri akan mempresentasikan terkait dengan karakteristik aktiva. Nah, jadi jika kita membahas terkait dengan konsep aktiva atau aset ya, maka kita akan membicarakan terkait dengan karakteristik aktiva itu sendiri. Namun sebelum membahasnya kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu aktiva. Nah, menurut definisi APB ya, aktiva ini merupakan sumber ekonomi perusahaan yang diakui berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan aktiva menurut FASB didefinisikan sebagai manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai sebagai transaksi atau peristiwa di masa lalu begitu. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka aktiva ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama ada memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, di sini dimaksudkan bahwa aktiva itu dapat digunakan bersama aktiva lainnya untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, seperti kegiatan produksi, atau aktiva itu juga dapat ditukarkan dengan aktiva lain. Nah, itu kan akan bermanfaat untuk masa depan dan bisa digunakan untuk melunasi hutang atau dibagikan dengan pemilik perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua itu dikuasai oleh suatu unit usaha. Nah, maksudnya di sini adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai aktiva apabila unit usaha tersebut dapat menggunakan dan memanfaatkan aktiva tersebut. Nah, dari sinilah dapat memperoleh kendali atau menguasai aktiva yang tadi agar dapat menghalangi akses dari pihak lain untuk ikut serta menggunakan aktiva tersebut. Nah, disinilah pentingnya kelangsungan unit usaha untuk menghalangi akses pihak lain terhadap aktivanya begitu. Nah, lalu yang ketiga, hasil dari transaksi di masa lalu. Nah, di sini dimaksudkan bahwa suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah menjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Nah, jadi suatu unit usaha itu kan membeli aktiva lain, membeli aktiva gitu ya. Nah, itu artinya dia dapat memperoleh manfaatnya dan karena pembeliannya itu terjadi di masa lalu begitu. Nah, kita misalkan saja suatu mesin dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin tersebut benar-benar dibeli dari transaksi yang benar-benar sah. Nah, apabila mesin tersebut baru akan diperoleh sesuai dengan anggarannya ditetapkan, maka mesin tersebut tidak dapat dipandang sebagai aktiva karena belum ada transaksi yang dilakukan. Seperti itu simpelnya teman-teman. Nah, materi selanjutnya itu terkait dengan konsep penilaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Vita Triani. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, stay di rumah aja, jangan kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vita Triani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya itu ada konsep penilaian. Jadi, penilaian aktiva itu adalah proses penentuan jumlah rupiah dari aktiva yang akan ditampilkan atau disajikan dalam laporan keuangan atau lebih tepatnya pada neraca. Nah, tujuan dari penilaian tersebut yang pertama
yaitu sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Yang kedua, yaitu sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Dan yang keempat yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Nah, menurut Hendrickson, terdapat dua jenis dasar penilaian. Yang pertama itu ada nilai keluaran dan ada nilai masukan. Untuk nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau non-kas yang diterima suatu unit usaha ketika suatu aktiva itu dikeluarkan dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Apabila nilai tersebut tidak relevan, maka terdapat dasar penilaian yang lain. Yang pertama yaitu ada discount future cash receipt atau service potensial, yaitu penerimaan kas atau potensi di masa mendatang seandainya aktiva dijual, seperti misalnya investasi dalam obligasi, piutang wesel jangka panjang, dan deposito berjangka. Nah, selanjutnya itu ada harga keluaran sekarang atau current output price, yaitu harga pasar sekarang dijadikan dasar untuk menilai besarnya harga jual untuk di masa yang akan mendatang, seperti contohnya surat berharga. Yang selanjutnya yaitu ada nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent, yaitu jumlah rupiah kas yang dapat direalisasikan dengan cara menjual aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan yang normal. Dan selanjutnya itu ada nilai likuidasi. Jadi nilai likuidasi ini sama dengan nilai setara kas sekarang, dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai likuidasi ini dapat diterapkan dalam dua kondisi. Yang pertama, jika aktiva tersebut sudah kehilangan manfaatnya atau sudah usang atau tidak dapat dijual. Untuk yang kondisi yang kedua yaitu apabila unit usaha tersebut berencana untuk membubarkan atau menutup usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Nah, untuk selanjutnya itu ada nilai masukan. Nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk nilai masukan diantaranya yang pertama itu ada cost historis atau harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya transaksi atau yang sering kita sebut sebagai harga perolehan. Selanjutnya itu ada cost masukan terkini atau current input cost, yaitu harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama, semisal persediaan barang. Nah, untuk yang ketiga itu ada discount future cost, menunjukkan nilai di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh pada saat sekarang. Nah, yang terakhir yaitu ada standard cost, yaitu menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi dengan tingkat efisiensi dan kapasitas produksi yang normal, seperti contohnya persediaan barang jadi dan fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aileen Nuhaya akan melanjutkan penjelasan dari Vita. Kita masuk ke pengakuan aktiva. Nah, langkah pertama dalam mengidentifikasi suatu aktiva adalah dengan mengetahui definisi aktiva sendiri. Nah, tadi definisi aktiva sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke definisi pengakuan. Apa sih pengakuan itu? Jadi, pengakuan itu adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau kita sebut dengan sistem pembukuan, di mana jumlah tersebut nanti akan mempengaruhi posisi keuangan dan juga hasil usaha suatu perusahaan. Nah, kemudian FASB atau Financial Accounting Standards Board dalam bahasa Indonesianya yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 1984 dia menyatakan ada 4 kriteria pengakuan, yaitu ada definisi, ada keterukuran, ada relevansi, dan juga ada reliabilitas. Nah, yang pertama itu definisi. Jadi suatu pos itu bisa dikatakan aktiva atau bisa diakui sebagai aktiva jika ia itu termasuk dalam elemen laporan keuangan. Oke. Kemudian yang kedua ada keterukuran. Nah, suatu pos itu dapat diakui sebagai aktiva jika dia itu dapat diukur jumlahnya. Yang ketiga ada
relevansi. Jadi informasi yang terkandung dalam suatu post itu nantinya akan mempengaruhi si pemakai laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang terakhir ada reliabilitas, yaitu informasi yang dihasilkan oleh suatu post tersebut itu sesuai dengan kenyataan atau benar adanya, sehingga nanti dia itu bisa diuji kebenarannya, seperti itu. Pada praktiknya ada beberapa post yang dia itu memenuhi kriteria definisi tapi tidak dicatat dalam struktur akuntansi. Contohnya apa? Yaitu contohnya sumber daya manusia, atau kita bisa menyebut dengan karyawan. Nah, karyawan itu kan dia sudah memenuhi definisi akuntansi. Teman-teman masih ingat ya, tadi udah disebutkan definisi akuntansi itu ada 3, yaitu tadi itu bermanfaat di masa mendatang. Jelas karyawan nanti akan bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan. Yang kedua adalah diperoleh oleh suatu instansi. Jelas karyawan itu diperoleh oleh suatu perusahaan. Dan yang ketiga, hasil transaksi masa lalu. Jelas karyawan itu merupakan hasil transaksi dari perekrutan karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, tetapi dia itu tidak diakuin dalam struktur akuntansi. Kenapa? Karena dalam suatu aktiva itu kan dia harus mempunyai pengukuran yang jelas, sedangkan untuk menilai karyawan tuh susah gitu. Paham nggak? Paham kan teman-teman? Jadi karyawan tuh tidak dapat dinilai, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam aktiva seperti itu. Nah, karena banyaknya aturan yang dipakai untuk mengidentifikasi aktiva, kita harus bisa membedakan antara aturan pengakuan dan juga kriteria pengakuan. Nah, kriteria pengakuan dulu ya. Kriteria pengakuan itu adalah pedoman umum untuk mengidentifikasi suatu aktiva. Jadi seperti yang tadi adanya definisi, terus relevansi, itu namanya kriteria pengakuan. Nah, terus kalau aturan pengakuan, dia itu aturan pengakuan yang membahas tentang spesifikasi aktiva. Jadi lebih khusus gitu aturannya. Contohnya, misalnya piutang dagang. Nah, piutang dagang itu nanti akan diakui sebagai piutang dagang jika penjualan kredit, seperti itu. Nah, kemudian selain FASB yang menyatakan 4 kriteria pengakuan, kemudian ada juga seorang ahli yang bernama Kam. Dia itu juga mengeluarkan atau menyatakan 4 kriteria pengakuan, yaitu didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatif, kemudian makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, dan juga yang terakhir kemampuan mengukur nilai aktiva. Nah, didasarkan pada hukum, yaitu pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal aktiva yang bersangkutan. Contohnya, sebagai dasar hukum, contohnya itu adalah pembelian. Dasar hukumnya itu adalah faktur pembelian atau nota pembelian. Nah, itu dasar hukum pembelian, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemakaian prinsip konservatif. Nah, pemakaian prinsip konservatif ini implementasinya itu seperti ini. Kalau kita terdapat rugi, itu kita bisa langsung catatkan sebagai rugi, karena entah itu nantinya kita beneran rugi atau tidak, itu adalah kemungkinan terburuk kita. Jadi kalau misalnya kita rugi, udah dicatat, ternyata nanti nggak jadi rugi, kita tinggal menambahkan sebagai keuntungan. Tetapi kalau misalnya kita ternyata nantinya rugi kok kita belum mencatat, kan kita malah rugi. Jadi kalau kita rugi langsung dicatatkan, tapi kalau kita untung, kita tidak boleh langsung mencatatkan itu, karena belum tentu nantinya kita benar-benar untung. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah makna substansi ekonomi suatu transaksi. Nah, kriteria ini dimaksudkan untuk menentukan makna ekonomi dari suatu transaksi yang berhubungan dengan laporan informasi yang relevan dengan tetap mempertahankan faktor materialitas. Jadi maksudnya itu dalam suatu pos itu ada makna ekonominya tersendiri. Jadi misalnya penjualan, maknanya itu adalah dia setelah adanya penjualan barang, terus adanya pembelian barang, piutang dagang, adanya pembelian kredit, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan mengukur nilai aktiva, seperti tadi pada kriterianya si FASB, yaitu keterukuran, yaitu aktiva itu dapat diukur jumlahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Astiningrum, NIM 126. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah khusus pada aktiva. Dimulai dari slide 15 sampai 18. Nah, ada 5 masalah khusus tersebut. Yang pertama, beban tangguhan. Kedua, kapitalisasi bunga. Ketiga, pengeluaran kapital untuk aktiva. Keempat, aktiva donasi atau sumbangan. Dan yang terakhir ada
transaksi aktiva non-moneter. Yang pertama, beban tangguhan. Nah, beban tangguhan merupakan biaya yang dibayar di muka dalam jangka panjang, tetapi aset dasarnya tidak akan sepenuhnya itu digunakan sampai satu atau beberapa periode masa depan telah selesai. Maka dari itu, beban yang ditangguhkan dilakukan neraca sebagai aset sampai biaya tersebut digunakan. Nah, beban tanggungan sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva sendiri. Menurut Komite on Terminologi yang dituangkan dalam Accounting Terminologi Bulletin nomor 1 1953 disebutkan bahwa sesuai definisi aktiva, beban tangguhan bukan merupakan aktiva dalam artian umum. Akan tetapi, jika beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang, maka dalam struktur akuntansi beban tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Nah, bentuk dari beban tanggungan itu bukan hanya berupa bentuk fisik, tetapi juga bentuk kos jasa selama memenuhi beberapa kriteria. Nah, kriteria untuk menentukan apakah kos jasa tersebut dapat diberlakukan sebagai beban tangguhan yaitu pertama, kos jasa merupakan pengeluaran yang sah dan wajar. Yang kedua, kos jasa memiliki manfaat di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada kapitalisasi bunga. Ada beberapa perlakuan akuntansi bunga. Yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Ketiga, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Nah, dalam kondisi tertentu ada beberapa beban yang tidak dapat dikapitalisasi, yaitu beban yang memiliki manfaat kecil. Nah, sedangkan bunga hanya dapat dikapitalisasi jika sudah memenuhi syarat tertentu. Nah, ada beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat. Kedua, besarnya kapitalisasi. Ketiga, ada periode dari kapitalisasi. Nah, yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi itu pertama, aktiva yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Kedua, aktiva yang dibangun dengan tujuan untuk dijual sebagai unit atau proyek yang berdiri sendiri. Kemudian besarnya kapitalisasi yaitu tambahan bunga yang diperkirakan terjadi dalam satu periode akibat adanya konstruksi. Nah, besarnya tarif yang pertama apabila dana rata-rata yang tertanam dalam konstruksi tidak melebihi dana pinjaman, yaitu tarifnya merupakan tingkat bunga pinjaman untuk konstruksi tersebut. Nah, yang kedua apabila melebihi dana pinjaman, maka tarifnya yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat bunga sumber dana lainnya. Kemudian periode kapitalisasi yaitu kapitalisasi bunga dapat dilakukan setiap periode apabila memenuhi ketiga syarat. Yang pertama, uang muka untuk konstruksi sudah dibayar. Kedua, kegiatan konstruksi tetap berlangsung dan tidak berhenti cukup lama selama periode yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan konstruksi. Selanjutnya ada pengeluaran kapitalisasi untuk aktiva yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Nah, ada beberapa aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital. Yang pertama, untuk aktiva non-moneter yang baru dibeli atau baru diperoleh, pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva yang bersangkutan dapat digunakan. Nah, yang terakhir, untuk aktiva yang telah dipakai atau yang telah lama, pengeluaran akan dikapitalisasi apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menambah umur ekonomi. Kedua, menambah nilai aktiva yang telah lama, dan yang terakhir menambah kapasitas produksi aktiva yang bersangkutan. Sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wicaksono NIM 128 akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan Dita mengenai masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus yang keempat yaitu adalah aktiva, donasi, atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan sumber daya ekonomi. Aktiva tersebut memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, sehingga aktiva yang dihasilkan dari donasi atau sumbangan itu harus dilakukan pengukuran atau penilaian secara wajar. Masalah yang kelima yaitu adalah transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, melainkan berbentuk aktiva non-moneter. Selanjutnya ada aktiva menurut IFRS. Definisi aktiva menurut IASB yang berlaku saat ini adalah aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas tersebut. Kemudian untuk mengundurkan dari salah tafsir, maka IASB mendefinisikan ulang aktiva secara eksplisit. Yang pertama, aktiva adalah sumber daya, bukan ultimate aliran masuk atau aliran keluar dari manfaat ekonomi. Yang kedua, aktiva harus mampu menghasilkan aliran masuk dari manfaat ekonomi. Jadi, IFRS telah mendefinisikan bahwa aktiva adalah sumber daya, bukan ultimate aliran masuk di masa mendatang. Dengan demikian, sumber daya ekonomi dapat berupa: yang pertama adalah hak yang ditetapkan oleh kontrak, undang-undang, dan sejenisnya, seperti hak yang timbul dari instrumen keuangan. Kemudian ada hak atas objek fisik seperti properti. Kemudian ada hak kekayaan intelektual dari pihak lain. Yang kedua adalah hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi seperti pengetahuan, daftar pelanggan, hubungan pelanggan dari pemasok, angkatan pekerja, dan goodwill. Kemudian yang terakhir adalah beberapa aktivitas khusus jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Selanjutnya ada pengakuan atau recognition dan menarik kembali pengakuan atau derecognition aktiva. Dalam kerangka konseptual IASB mendefinisikan pengakuan adalah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Hal ini meliputi penggambaran item dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Namun, IASB telah merevisi kerangka konseptual sehingga konsep pengakuan harus meliputi: yang pertama ada kemungkinan atau probability, yang kedua adalah relevansi dan batasan cost, yang ketiga adalah faithful representation, dan yang keempat adalah meningkatkan karakteristik kualitas, reviewability, timeline, dan understandability. Yang pertama adalah kemungkinan atau probability. Yang dimaksud kemungkinan adalah apabila dari aktiva tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, maka tidak usah dilakukan pengakuan. Yang kedua adalah informasi harus relevan bagi pengguna laporan keuangan, yaitu untuk mampu membuat beda di dalam keputusan bagi pengguna. Yang selanjutnya, suatu entitas akan mengakui aktiva jika aktiva tersebut itu mempunyai nilai yang dapat diukur secara handal. Informasi yang handal jika bebas dari kesalahan material dan bias. Dan juga pengguna laporan keuangan dapat mengandalkan faithful representation. Yang selanjutnya adalah kerangka konseptual IFRS menyatakan bahwa informasi itu harus reliability handal jika yang pertama adalah informasi itu memperhitungkan dan menyajikan transaksi sesuai dengan prinsip substance over form, yaitu sesuai dengan substansinya dan kenyataan ekonomi, bukan hanya bentuk hukum saja. Yang kedua adalah informasi itu netral atau bebas dari bias. Kemudian yang terakhir adalah informasi itu harus komplit
dalam batas material dan kos. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Meska Pusbasari. Saya akan melanjutkan paparan untuk presentasi dari rekan-rekan saya. Untuk penjelasan yang pertama tentang derecognition. Nah, dalam IFRS 9 tentang financial instrument mendefinisikan bahwa derecognition ini adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Namun dengan demikian, di dalam kerangka konseptual tidak memberikan definisi tentang derecognition dan juga tidak menetapkan kapan derecognition ini akan dilakukan. Dengan tidak menetapkan dan juga tidak memberikan definisi derecognition, maka tidak ada aturan yang jelas dari derecognition di dalam kerangka konseptual. Maka apa yang terjadi? Maka standar yang berbeda akan mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk derecognition. Kemudian saya menjelaskan untuk yang kedua, pengukuran aktiva. Nah, pengukuran aktiva menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Pengertian pengukuran sendiri ini mengacu pada jumlah yang akan disajikan. Konsep pengukuran harus memenuhi tujuan laporan keuangan dan memenuhi karakteristik kualitatif. Kemudian, yang ketiga, cost based. Definisi cost based ini menurut IAS 2 tentang investoris menyatakan bahwa cost meliputi harga beli dan semua biaya yang timbul untuk mendapatkan inventory tersebut sampai lokasi. Nah, pengakuan awal cost aktiva ini harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Caranya apa aja? Untuk yang pertama, depresiasi atau amortisasi. Untuk yang kedua, bunga akrual atau amortisasi premium. Kemudian yang ketiga, impairment aktiva. Untuk yang keempat, cost disesuaikan mempermainkan adanya kenaikan harga dalam kondisi ekonomi inflasi yang tinggi sesuai IAS 29. Dan terakhir ini, cost dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan spesifik harga, yaitu aktiva diakui sebagai nilai cost penggantinya. Kemudian saya menjelaskan tentang current market price termasuk fair value. Nah, fair value ini sering digunakan sebagai ukuran nilai untuk di dalam IFRS. IFRS 13 tentang fair value mendefinisikan nilai wajar itu sebagai apa? Sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan asar pada tanggal pengukuran tersebut. Kemudian untuk aktiva sendiri menggunakan tekniknya apa? Semua elemen di bawah ini dari perspektif partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Yang pertama, transaksi aliran kas mendatang. Yang kedua, ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu aliran kas yang menggambarkan ketidakpastian yang melekat pada aliran kas tersebut. Untuk yang ketiga, nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. Berarti ini nilai sekarang pada tanggal jatuh tempo. Kemudian untuk yang terakhir itu, faktor-faktor lainnya yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar tersendiri. Yang terakhir, saya menjelaskan tentang pengukuran dasar aliran kas lainnya. Beberapa pengukuran yang digunakan oleh IFRS bukan cost based maupun market price, tetapi didasarkan dari estimasi aliran kas mendatang. Estimasinya itu digunakan untuk apa sih? Untuk yang pertama itu untuk impairment aktiva keuangan, untuk piutang list. Yang kedua, impairment aktiva non cash. Untuk yang ketiga, net reliable value persediaan. Dan yang ketiga itu pengukuran aliran kas mendatang digunakan jika untuk yang pertama, jika pengukuran aliran kas ini mendatang digunakan jika satu, cost tidak memberikan informasi yang cukup relevan atau cost ini tidak jelas informasinya. Kemudian untuk yang kedua, tidak ada cost atau penerimaan. Yang ketiga, tidak adanya patan ataupun current market price ini sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya. Mungkin sekian
yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.